Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVmu, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kesempatan kali ini, di siang hari ini, bisa berjumpa kembali dengan Anda tentunya dalam program COVID Talk on TV, sebuah persembahan dari MCCC atau Muhammadiyah COVID-19 Comment Center, dan juga tentunya didukung oleh Lazismu dari MDMC dan juga Direct Relief. Seperti biasa kita akan diskusikan pemirsa TVmu terkait beragam serba-serbi hal tentang COVID-19 yang tentunya kita sudah diskusikan tempo hari, bagaimana kondisi Kudus, bagaimana kondisi Pati, bagaimana kondisi Yogyakarta. Kali ini kita akan jalan lagi ke tetangganya Yogyakarta. Kita akan coba melihat bagaimana lanskap kondisi COVID-19 di Solo atau di Surakarta. Tapi tidak secara umum pemirsa TVmu, tidak Surakarta secara keseluruhan terkait COVID-19, tapi kita akan kerucutkan bagaimana sebetulnya kondisi satuan pendidikan Muhammadiyah di sana. Kira-kira untuk menyambut sekolah pembelajaran tatap muka, apakah betul sudah siap begitu ya kota Surakarta, kota Solo, atau masih banyak yang perlu dipertimbangkan, didiskusikan lagi. Kali ini kita akan diskusikan bagaimana prokes bagi satuan pendidikan Muhammadiyah yang tentunya kaitannya di Surakarta seperti apa. Anda yang baru bergabung silahkan boleh menyimak tayangan kami live sekarang di televisi Muhammadiyah, dan juga boleh telepon, boleh WhatsApp interaktif kami di 0852 25079119. Seperti di bawah layar kaca Anda sudah tertera nomor yang bisa Anda hubungi. Kali ini sudah ada dua narasumber kami di sambungan Zoom. Yang pertama kami sapa ada Pak Nur Salam MPD yang merupakan Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Iya, kabar sehat ya Pak Nur ya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Luar biasa, Allahu Akbar. Ini Allah posisinya Akbar. di mana nih Pak Nur sekarang? Surakarta? Ya, ini masih di Solo ini. Masih di Iya, Solo. Oke. iya, Siap. Nanti kita tanya-tanya Pak Nur ya, kondisinya seperti apa di sana, terus juga terkait pembelajaran tatap muka sudah siap atau belum gitu ya Pak Nur, insya Allah ya. Insya Allah siap, Mbak. Oke. Dan juga masih Oke, di Surakarta ada seperti Pak Nur juga, di sini ada Pak Haji Sumanto MKes yang merupakan ketua dari MDMC PDM Surakarta. Assalamualaikum Pak Sumanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar sehat juga Pak Sumanto J? Alhamdulillah, masyaallah. Sehat walafiat. Allah Akbar. Allahu Akbar. Kondisinya gimana Pak Sumanto di Solo? Mirip-mirip dengan Yogyakarta nggak ini kira-kira? Ya, ya, saya kira kesamaannya karena penyebarannya cukup halus dari utara ke selatan. Sebelas Ya, dua di mana belas itu? ya? Ya, Iya, oke. Nanti kita diskusikan ya Pak Sumanto ya terkait pembelajaran tatap muka di sana, terkait Satuan Pendidikan Muhammadiyah di Surakarta. Dan kita langsung ya. mulai Pak Sumanto dan juga Pak Nur. Saya ingin ke Pak Nur dulu. Ini menarik terkait persiapan tatap muka di Surakarta. Kita sempat lihat beritanya Pak Nur Salam sudah akan Hmm, diberlakukan apa namanya untuk sekolah tatap muka, tapi ya, melihat kondisinya ya Pak Nur ya mulai chaos ya lagi, betul. naik Iya. lagi, katanya ditunda lagi nih Pak Nur. Mungkin bisa dibagikan Hmm, ceritanya Pak Nur seperti apa persiapannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. pada Pak Sumanto yang saya hormati dari TVmu dan peserta webinar yang saya hormati. Alhamdulillah, bersyukur pada siang hari ini kita masih bisa dipertemukan di walaupun di webinar ya dengan secara online, tetapi insya Allah ini bagaimana bisa membuat cakrawala kita di dalam yang terutama dalam satuan pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan di Kota Solo terutama di Satuan Pendidikan di SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta tentunya kami tidak lepas dari aturan yang ada di Kota Surakarta, termasuk dari MDMC tadi. Memang sejak awal di Satuan Pendidikan, Pak Wali Kota itu menyarankan untuk bulan Juli besok supaya sekolah dipersilahkan untuk pembelajaran tatap muka. Maka dengan kesiapan seperti itu, maka semua sekolah Satuan Pendidikan sudah mempersiapkan, termasuk sekolah di Muhammadiyah, terutama di sekolah kami. Di SD Muhammadiyah dan Khusus Kota Jakarta mempersiapkan segala sesuatunya, baik dari kita bentuk komandan Satgas COVID di Satuan Pendidikan itu sudah ada dan sebagainya. Nah, di Satuan Pendidikan terutama kita menyiapkan secara fisik maupun non fisik. Dan secara fisik saya kira banyak
berbagai instansi yang sudah membantu, tidak hanya di SDPK, di sekolah yang lain, termasuk di negeri, bahwa di negeri itu bantuan tempat cuci tangan dari pemerintah sudah dapat, termasuk sekolah swasta juga dapat. Artinya secara fisik, insya Allah semua sekolah sudah mempersiapkan, walaupun mungkin belum sempurna, tapi sudah mulai disiapkan. Itu. Kemudian secara non fisik, nah ini yang tanda kutip setiap satuan pendidikan akan berbeda-beda menyiapkan yang termasuk dalam kondisi non fisik. Maka di sekolah kami di SD Muhammadiyah PK Kota Barat kita mencoba secara non fisik, salah satunya kita persiapkan kesiapan. Satu, kesiapan siswa. Kedua, kesiapan orang tua. Ketiga, kesiapan guru dan sekolah di dalam nanti menghadapi PTM yang akan datang. Maka ketika ketiganya sudah siap, lah itu yang nanti harapannya pembelajaran tatap muka bisa berjalan dengan baik. Maka salah satu yang kita siapkan sejak awal, kita sudah mempersiapkan yang namanya SOP, Standar Operational Procedure, terkait dengan nanti pembelajaran tatap muka. Isinya apa? Ya, isinya SOP itu berkaitan dari anak dari rumah menuju sekolah, ketika di sekolah sampai anak dari sekolah dijemput, dari dijemput sampai di rumah, itu semua coba kita buat SOP-nya. Harapannya bahwa kondisi yang luar biasa seperti ini bisa dilalui dengan ya minimal mengikuti standar yang sudah kami berikan. Kondisi di Surakarta, di Solo terutama, di awal kita diminta untuk melakukan simulasi PTM. Maka di berbagai sekolah, semua sekolah telah melaksanakan simulasi untuk pembelajaran tatap muka. Termasuk di tempat kami, di SD Muhammadiyah PK ini juga sudah melaksanakan. Kita mau kelas 6, kemudian kelas 5 kita buat 50%, bahkan dari dinas juga datang. Kemudian kelas 4, kelas 3 ke bawah, simulasi itu sudah kita lakukan. Nah, simulasi itu tujuan utamanya adalah bagaimana anak-anak besok ketika masuk ke sekolah itu dengan perilaku yang baru itu bisa dilakukan dengan tadi simulasi tadi. Bagaimana ketika datang harus cuci tangan, bagaimana datang biasanya salaman dengan gurunya mungkin berbeda salamannya itu kan, dan cukup isyarat dan sebagainya, kemudian harus memakai masker dan sebagainya. Maka itu sudah kita atur. Maka di simulasi itu fokusnya bukan pada pembelajaran, tetapi bagaimana pembiasaan selama nanti di sekolah itu anak-anak bisa melakukannya dengan baik, terutama itu. Usaha yang kami lakukan tadi sudah kita mencoba sekuat tenaga, kita usahakan baik secara fisik maupun non fisik. Maka salah satu yang menjadi bagian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana peran orang tua. Maka tadi ketika anak-anak kesiapan, maka orang tua juga harus siap. Artinya siap itu bahwa orang tua secara tidak langsung sangat berpengaruh di dalam nanti membolehkan masuk tidak itu tergantung orang tua. Jadi ketika sekolah di zona hijau, pemerintah mengatakan silahkan ya, kita oke, teman-teman guru sudah divaksin semua dan sudah siap melaksanakan PTM, tetapi kalau dari sisi orang tua mengatakan itu tidak boleh, ya tidak apa-apa. Berarti ya tidak kita paksa untuk anak masuk ke sekolah. Maka salah satu menjadi syarat dari ketika nanti pengajuan ke PTM, bagaimana surat pernyataan orang tua untuk mengajukan itu. Jadi orang tua sudah ada surat pernyataan bahwa membolehkan anak putra-putrinya untuk PTM melakukan kegiatan di sekolah. Itu secara garis besarnya, Mbak, berkaitan dengan kesiapan kami di sekolah. Insya Allah sudah sekuat tenaga kita siapkan. Ya kalau ada sedikit kekurangan bisa kita kembali bersama. Baik. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Pak Nur Salam. Artinya
sebetulnya seluruh elemen ya dari siswa, dari orang tua, dari guru itu berusaha disatu padukan ya Pak Nur Salam agar siap semua sebetulnya, nggih? Iya, Ya, artinya ini boleh, ini boleh. sekolah itu kan Boleh. bisa berjalan dengan baik. Memang tiga elemen ini harus Betul. harus satu kesinambungan. Oke, itu Kalau baru salah satu tidak, ya artinya tidak bisa jalan. iya. Oke, itu baru unsur non fisiknya, belum lagi unsur fisiknya juga bisa nanti kita gali lagi Pak Nur Salam. Saya ingin ke Pak Sumanto dulu. Halo Pak Sumanto. Oke, sepertinya terdengar dari ini kira-kira. Pak Sumanto, halo. Ya, ya, halo. Oke, siap. Pak Sumanto, ini mungkin bisa dibagikan dulu gambaran umum Ya. kalau dari kondisi Kota Surakarta, memang apakah se-chaos itu karena termasuk juga Jawa Tengah yang peringkatnya cukup tinggi untuk diadakan tatap muka atau seperti apa nih Pak Sumanto? Ya, ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Solo kan kebetulan rumah sakitnya kan jadi rujukan Provinsi Jawa Tengah wilayah Selatan dan Tenggara. Nah, kebetulan kalau sudah sampai pada peningkatan dan pertambahan pasien di rumah sakit, ini juga mau tidak mau ada imbasnya ke lingkungan. Sehingga Solo saat ini juga sebetulnya cukup resah gitu, tapi dari masyarakat diredam dengan berbagai ya motivasi-motivasi tertentu. Tapi yang jelas perlu dievaluasi lagi tentang kesiapan SOP yang sudah dijelaskan oleh Pak Nur Salam begitu detail. Itu hampir setiap kecamatan sudah diuji cobakan atau disimulasikan 2-3 sekolah per kecamatan itu. Namun itu saat bulan Mei, maka kemudian di bulan Juni terjadi pengiriman atau bahasanya mobilisasi pasien dari daerah utara, ya Kudus, Pati dan sebagainya ke Solo. Kemudian beberapa informasi berikutnya di Solo Raya pun juga rumah sakitnya tidak atau belum cukup untuk menampung pelayanan kesehatan pasien COVID ini, sehingga ya akhirnya masuk ke Solo juga. Nah, kondisi seperti ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk kelanjutan apakah tanggal 12 Juli nanti siap untuk dilaksanakan PTM dengan prosedur kesehatan yang sudah ditetapkan berdasarkan SOP dan peragaan itu. Ini mungkin nanti ada beberapa hal yang sedang dibincangkan. Sedangkan di Muhammadiyah sendiri, besok hari Sabtu ada pengarahan dari Dinas Pendidikan di wilayah Surakarta, di tempatnya di PDM Kota Surakarta. Akan kita dengarkan nanti bagaimana langkah selanjutnya. Dengan demikian, maka apa yang sudah disiapkan dengan matang itu, kalau memang situasi eksternalnya kayak begini, maka ya harus kita lihat situasi dulu. Dan terus terang kita ini kan UPT-nya dari para pendidikan di tingkat atas, sehingga ya nanti apa yang diputuskan oleh pendidikan tingkat kabupaten kota atau oleh provinsi nanti bisa kita lihat. Jadi usaha yang sudah keras itu ternyata kemungkinan juga masih ada beberapa kendala yang harus dibahas. Begitu, Mbak. Baik Pak Sumanto. Berarti masih belum ketok palu begitu ya? Masih menunggu. Ya, besok ada pengarahan dari Dinas Pendidikan Provinsi di Balai Muhammadiyah. Kebetulan MCC Solo untuk mendampingi persiapan itu hari ini. Siap. Siap Pak Sumanto, kita tahan dulu dengan juga Pak Nur Salam, kita tahan dulu, insya Allah kita simpan lagi nanti perbincangan kita untuk segmen kedua. Pemirsa TVmu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam COVID Talk on TV, kami akan segera kembali sesaat lagi.
Coffee Talk, diskusi seru yang membahas berbagai kajian seputar COVID-19 dari berbagai sisi. Menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Coffee Talk hadir memberikan informasi mencerahkan dengan pembahasan tema-tema menarik. Simak terus ya Coffee Talk persembahan Muhammadiyah COVID-19 Comment Center, live di akun-akun resmi Muhammadiyah COVID-19 Comment Center. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center telah membagikan ribuan masker kepada masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 di masyarakat. Sebanyak 339.218 masker yang telah dibagikan kepada masyarakat untuk terhindar dari COVID-19. Selalu physical distancing saat di luar rumah agar terhindar dari COVID-19, sehingga keluarga di rumah selalu aman. Bersatu perangi Corona. Iya, pemirsa TVmu, terima kasih Anda masih bersama kami dalam COVID Talk on TV. Dan tentunya kita masih diskusikan bagaimana sebetulnya protokol kesehatan bagi Satuan Pendidikan Muhammadiyah bersama Pak Nur Salam dan juga Pak Sumanto di sini. Saya ingin ke Pak Nur Salam lagi. Pak Nur Salam, sebetulnya tadi ada satu terobosan menarik terkait ada buku SOP ya Pak Nur Salam ya di sana. Ini sebetulnya untuk prosesnya siapa saja yang terlibat. Ini mungkin bisa dibagikan ceritanya Pak Nur Salam, silakan. Ya, terima kasih. Memang dari buku SOP itu hasil karya dari teman-teman, Mbak. Jadi semua guru yang terlibat di situ kita diskusi dengan teman-teman, kita buat beberapa kelompok-kelompok untuk tadi menyusun terkait dengan SOP. Karena yang mereka langsung yang teman-teman guru itu yang bersinggungan dengan anak-anak. Oh, jadi ketika mamanya sesuai dengan kondisinya. Oh, kita ada tangga, berarti bagaimana SOP ketika naik turun tangga sampai sedetail itu kita berikan. Oh, ketika anak-anak berada saat istirahat itu bagaimana. Jadi apapun kegiatan yang selama di sekolah maka kita buat ya minimal anak-anak bisa memahami ketika saya berada di sini harus seperti apa dan bagaimana. Nah, itu kita lakukan. Semua teman-teman guru-guru kita libatkan di dalam proses pembuatan SOP itu. Jadi tidak hanya 1-2 tapi semua kita buat beberapa grup kecil, kemudian ya kita bagi, kemudian di editing, dan ya akhirnya alhamdulillah jadilah sebuah buku yang menjadi panduan. Dan alhamdulillah buku ini saat penerimaan rapat kemarin kita bagi ke seluruh siswa. Jadi orang tua siswa kita bagikan satu-satu. Jadi biar nanti di rumah bisa dipelajari, dibaca. Oh, berarti besok kalau aku ke sekolah, oh seperti ini, saya harus seperti ini. Itu sudah ada gambarannya. Selain buku SOP, kita juga kita dukung dengan video terkait dengan SOP PTM. Kita buat itu, Mbak. Jadi anak-anak tidak, kalau hanya membaca mungkin bingung, tapi ketika melihat, oh berarti tidak datang ke sekolah seperti itu ya. Naik tangga tidak boleh pegang tangga dan sebagainya, itu kita juga kita buat videonya dan sudah kita share dan kita share di YouTube juga. Sementara gitu, Mbak. Oke, jadi bentuknya ada dua ya Pak Nur ya, ada buku dan juga video. Nanti mungkin ada podcastnya juga kali ya Pak Nur ya, besok-besok ya. Iya, siap itu ya. Baik, ini menarik loh Pak Nur. Ini sebelumnya mungkin dari Pak Sumanto ada tanggapan dulu terkait ada terobosan menarik dari Surakarta ini. Apakah mungkin bisa diaplikasikan di tempat lain Pak Sumanto? Ya, terima kasih. Memang ini yang diharapkan dari tim MCC yang berkaitan dengan persiapan-persiapan baik itu PTM maupun di area isolasi mandiri di RT-RT itu. Cuma yang di komunitas di RT belum muncul
hal-hal yang berkaitan dengan protokol atau SOP tata kehidupan di rumah dan di sekitarnya. Saya kira itu cukup cukup inovatif, nanti bisa Iya. diaplikasikan di komunitas atau berbasis keluarga itu. Saya kira gitu. Gitu Mas Nur Iya. Salam. Terima kasih. Oke, Oke, siap. baik. Oh ya, Artinya, untuk SOP ini yang video kami buat itu di awal-awal kemarin memang sudah diminta oleh PWM Pak Manto. Ya. Dari PWM, kemudian kita kirim ke sana, itu menjadi di launching oleh PWM juga waktu itu, Ya, di Dasman PWMD. Ya. artinya Ya. tidak hanya terbatas untuk sekolah saja ya Pak Nur dan Pak Manto ya. Ya, mestinya ada Ya. dampaknya. Jadi dampak ke keluarga karena ini kan menyangkut masalah keterkaitan sekolah dan rumah gitu. Sekolah dan Iya. keluarga. Itu bisa ditambahi sidik ketika di Ya. rumah walaupun fokusnya ke anak didik atau ke siswa, tapi kan melibatkan keluarga. Itu malah luwih paripurna itu di rumah seperti ini. Iya, iya. Jadi ya minimal pendekatan yang sangat pencerahan yang bagus. Iya. Gimana Oke. Salam? Baik, baik. Ini, Menambahkan Pak Manto, awareness juga insya Allah ya Pak Manto dan Pak Nur Iya, ya. iya. Iya, betul. Siap, siap. Nanti. Tadi mungkin selain itu, selain prokes yang berupa SOP, berupa video, berupa buku, ini Pak Manto, sebetulnya kalau dari MDMC sendiri terkait ada kontribusi, ada partisipasi yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat seperti apa nih Pak Manto? Ya, untuk MDMC kaitannya dengan persiapan ini, kami juga diajak musyawarah dengan Dikdasmen PDM Kota Surakarta untuk melihat kesiapan dari masing-masing sekolah itu. Yang paling siap ya SD Muhammadiyah Program Khusus, kemudian SD Muhammadiyah 1 yang kemarin sudah kami lihat perkembangannya, dan memang untuk yang seri 2 perlu dipikirkan protokol kesehatan untuk sekolah-sekolah yang di bawah level SD Muhammadiyah 1 atau program khusus, karena ada SD Muhammadiyah yang kemampuannya ya nun sewu roto ya dua afak sidik gitu. Jadi kon iki wah ragate kong di gitu. Yeah. Tapi kalau nanti sementara yang sudah siap dan sudah memiliki fasilitas maksimal optimal ini monggo disiapkan dan dilaksanakan setelah ada keputusan dari Kepala Dinas Pendidikan nantinya gitu. Baik. Begitu. Kita kawal, kita tunggu besok Sabtu itu ya Pak Manto berarti ya untuk Ya, keputusannya insya ya. Allah. Ya. Siap. Ini berandai-andai Pak Nur, katakanlah misalnya memang besok Sabtu ini masih boleh untuk nantinya tatap muka di 12 Juli begitu insya Allah. Nah kira-kira Ya. kalau ada dari siswa ini Pak Nur yang memang mungkin zona rumahnya zona merah begitu ya, di kompleksnya, di kawasannya, Ya. kemudian juga mungkin keluarganya ada yang terkena positif, ini kira-kira ada treatment tertentu nggak sebelumnya nih Pak Nur? Ya, terima kasih. Memang di SOP itu sudah kita buatkan, Mbak. Jadi terutama bagi anak yang satu penyintas itu kemudian atau mungkin malah positif atau di zona merah terutama, ya tentunya secara aturan tidak boleh masuk ke sekolah. Gitu. Jadi maka kami mencoba untuk mendata. Data itu kita data untuk anaknya, data orang tuanya, termasuk data guru-gurunya. Maka ketika ada guru yang positif, kemudian di zona merah dan sebagainya, bisa jadi ya guru nggak boleh masuk. Jadi tidak hanya siswa, teman-teman guru yang pada posisi seperti itu tidak boleh masuk. Kayak bagaimana mengajarnya? Ya lewatnya daring, lewatnya Zoom, lewatnya yang lainnya. Maka itu sudah masuk di dalam SOP tadi. Jadi begitu, Mbak. Oke, jadi syaratnya sebelum bisa belajar mengajar di sekolah harus sudah clear dulu, harus steril dulu gitu ya Pak Nur ya? Iya, betul. Oke. Maka harus steril dulu. Karena kita tidak bisa sepihak. Anaknya harus steril, tapi gurunya tidak. Maka ya anaknya steril, orang tuanya steril, guru juga steril, sekolah juga steril. Maka setiap kali sebelum selesai kegiatan itu tetap kita semprot, Pak. Jadi kita alhamdulillah sudah punya alatnya sendiri dan kerjasama dengan PKU berkaitan dengan obat disinfektannya, dan itu setiap kali selesai sebelum dan selesai kegiatan itu semprot. Bahkan ketika ada berapa sesi ya setiap sesi kita hentikan dulu, kita semprot dulu
baru nanti ada sesi berikutnya. Itu yang kita lakukan. Mhm. Artinya juga dari ruangannya sudah di-clear-kan gitu ya Pak Nur ya? Siap. Pak Iya, Nur, betul. dan juga yang menarik adalah ketika pandemi ini kan belajarnya jam belajarnya nih Pak Nur. Kalau dulu kan bisa Iya. berjam-jam gitu ya, mungkin dari pagi sampai sore Betul. atau pagi sampai siang, masih ada les dan segala macamnya. Ini kalau di sana akan ada gimana sistem untuk belajarnya, jumlah jamnya? Kalau masa pandemi ini secara de jure, secara hukum ya hanya sekitar beberapa jam, Mbak. Tetapi de facto-nya 24 jam, Mbak. Artinya apa? Mhm. Kayak setoran hafalan itu tidak hanya di pagi sore, bahkan malam itu ustazah guru-gurunya masih setor hafalan gitu. Saya setor hafalan. Itu yang kita lakukan. Jadi sebetulnya di masa pandemi ini bukan beban ya, pekerjaan guru itu masih semakin berat. Jadi ketika tatap muka bertemu pulang selesai. Kalau ini ketika pandemi kan tidak, karena tidak bertemu sama sekali, ya artinya kita sesuaikan. Nanti setorannya bisanya pada maghrib ya ya kita meluangkan waktu untuk pada maghrib setoran. Nah, hal-hal yang seperti itu mungkin orang tua dan masyarakat juga harus diketahui bahwa guru itu walaupun dalam masa pandemi mengajarnya daring, tetapi ya luar biasa gitu ya. Luar biasa mempersiapkannya gitu ya. Kalau di SDPK kan mempersiapkannya kita blended ya. Kita menggunakan YouTube, menggunakan modul yang ada, yang pembuatan hasil karya teman-teman guru sendiri itu kita lakukan. Jadi anak-anak itu belajar tidak sekedar hanya mengerjakan tugas atau hanya sekedar nonton YouTube, tapi dua-duanya dia pakai. Anak bisa mengerjakan itu ketika nanti melihat YouTube. Jadi ketika melihat YouTube itu yang bekerja tidak hanya mata, tetapi juga tangan, gerak, otak itu juga. Jadi sambil melihat sambil mencoba kalau matematika umpamanya. Sambil melihat sambil memahami yang ada di buku. Jadi melihat YouTube juga melihat buku yang sudah kita berikan kepada anak-anak. Seperti itu, Mbak. Nah, sebenarnya ini perlu diluruskan lagi sebetulnya Pak Nur untuk masyarakat luas ya, mungkin merasa wah sekolah di rumah lebih enak gitu katanya, padahal sebetulnya bisa dibilang lebih capek juga ya karena hampir 24 jam tadi. Oke. Iya. Baik, Pak Nur, Pak Manto, kita tahan lagi. Insya Allah kita Iya. akan lanjut lagi di segmen ketiga nanti. Pemirsa TVmu jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. We are UAD. Dampak COVID-19 terasa jelas di sektor ekonomi, terutama kebutuhan pangan masyarakat. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center dari pusat, wilayah, daerah, cabang hingga ranting telah membagikan paket sembako kepada masyarakat terdampak COVID-19. Muhammadiyah mentargetkan ada 1 juta paket sembako hingga akhir tahun. Sampai saat ini, 397.317 paket sembako senilai lebih dari 39 miliar rupiah yang telah dibagikan kepada masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia.
kesehatan bagi Satuan Pendidikan Muhammadiyah pemirsa TVmu. Tema kita hari ini masih kita diskusikan bersama Pak Nur dan juga Pak Sumanto. Kali ini bagi Anda yang baru bergabung, kami masih ada 2 segmen lagi. Jadi jika ada pertanyaan, barangkali Anda merupakan ayah bunda yang juga punya kegelisahan terhadap anak-anak Anda yang ingin segera bersekolah, begitu boleh Anda tanyakan di 085225079119. Kita akan lanjut diskusi kita. Saya kali ini ingin ke Pak Manto dulu. Pak Manto sebetulnya melihat kondisi yang cukup fluktuatif ya, naik turun juga di Indonesia, di Surakarta. Sebetulnya resiko terbesar apa Pak Manto misalnya memang jadi nanti untuk diperbolehkan untuk tetap dibuka sekolah tatap muka di Surakarta dan di Indonesia? Ya, kita awali dari saat masuk, saat kita periksa termometer suhu dari anak didik itu harus dicatat betul dengan alat yang sudah disiapkan betul. Kemudian pulangnya juga harus diukur ulang, ada perubahan suhu yang cenderung ke naik atau tidak gitu. Karena nanti setelah itu harus dilaporkan ke keluarga kalau ada penambahan itu, sehingga nanti keluarga punya solusi yang lain. Atau mungkin ada hal-hal yang lain yang bisa disiapkan sekaitan dengan pengamanan dari anak ini. Karena mau nggak mau kalau hanya diukur di saat datang, pulang tidak dilaporkan, tidak diperiksa ulang, nanti ya kita nggak tahu di mana dia terkena. Mungkin di perjalanan dia tadi terkena, kemudian masuk belum ada tanda-tanda, setelah tatap muka 3 jam tuh berapa tadi ya? Itu barangkali ada perubahan itu, maka bisa segera diketahui. Begitu, jadi monitoring antara anak, kemudian keluarga, sekolah harus betul-betul terjalin komunikasinya, begitu. Siap. Monitoringnya berarti tidak hanya di awal tapi juga di prosesnya juga ya Pak ya? Sampai pulang. Enggak loh, kenapa lah? Siapkan, steril gitu. Siap. Pak Nur, tapi yang siapkan, steril gitu. Siap. Pak Nur, tapi yang juga menarik ketika dalam kondisi seperti ini biasanya kita menggunakan tadi pembelajaran dengan Zoom langsung dan tatap muka. Jadi yang ada di rumah bisa melihat yang di sekolah temannya, gitu ya. Yang di sekolah juga bisa melihat interaksi yang ada di rumah. Jadi walaupun di rumah seakan-akan sudah bisa melihat teman-temannya walaupun lewat Zoom gitu. Baik, bisa lihat lewat live streaming juga gitulah ya Pak Nur ya. Siap. Yang bikin takut juga Pak Nur, Pak Manto, saya ingin ke Pak Manto dulu. Pak Manto, ini kan yang kondisi di masyarakat juga yang kemudian bikin cukup panik adalah katanya ada mutasi baru, ada yang varian baru juga. Kadang juga ini menjadi kekhawatiran orang tua dan anak-anak untuk bisa kembali ke sekolah. Apakah memang betul Pak Manto se-chaos itu sebetulnya kondisi COVID sekarang ini atau seperti apa? Atau ada hoax-hoaxnya nih Pak Manto? Ya memang setiap ada permasalahan yang menarik di publik biasanya ada berita-berita miring itu. Tapi sebetulnya kalau kita perhatikan dari perpindahan dan mutasi penduduk itu yang dari kabupaten kota, dari satu provinsi ke provinsi yang lain, itu memang memungkinkan terjadinya penularan dengan varian baru, karena virus itu kan sebenarnya seperti makhluk yang lain lah, itu diberi kekuatan oleh Allah untuk bertahan hidup dengan kondisi apapun, harus tetap hidup gitu. Maka dia akan membentuk ciri-ciri baru sehingga dia tetap bertahan hidup. Jadi kalau kita artikan secara longgar, itu memang hak prerogatif Allah untuk menjaga kehidupan makhluknya gitu. Maka dengan demikian, maka setiap ada kemunculan varian baru, ya itulah cara hidup makhluk virus itu dan kuman yang lainnya begitu. Tentang tadi yang saya sampaikan bahwa penularannya tetap sama melalui respirasi, kemudian menyerangnya juga ada di respirasi, saluran pernapasan, tapi tingkat keganasannya atau tingkat kehebatannya lebih hebat gitu, lebih hebat daripada kemarin, begitu kata ahli epidemiologi itu. Dengan demikian maka ya tetap
protokol kesehatan yang 5M itu harus tetap konsisten dan harus ikhlas gitu, jangan karena hal-hal tertentu sehingga ditinggalkan. Itu yang disarankan begitu, tetap ikhlas dan konsisten dengan protokol kesehatan itu adalah untuk upaya menjaga hak hidup yang sudah diberikan kepada setiap manusia, begitulah. Walaupun sudah divaksin, tetap prokes nomor 1 ya Pak Manto ya? Iya, vaksin. Ya, betul. Vaksin memang ditujukan untuk memberikan kekebalan secara terobosan, secara Ya. cepat, tapi ya spesifik. Kalau sudah berubah karakter, ya nggak tahu, wallahu alam. Begitu. Baik. Nah kalau terkait vaksin Pak Nur, sebetulnya memang apakah menjadi syarat sebelum nanti siswa, guru untuk kembali ke sekolah harus semuanya sudah divaksin atau seperti apa nih Pak Nur? Kalau kami melihat aturan aja Mbak, kalau memang aturannya bahwa untuk boleh melakukan PTM, tenaga pendidik itu sudah divaksin. Nah itu, jadi alhamdulillah untuk SDPK kemarin sudah divaksin gitu ya, untuk tenaga pendidik dan kependidikannya. Ya. Intinya kalau untuk anak-anak kan memang belum ada gitu kan, tapi dari kami, dari teman-teman guru, ustazah, insya Allah sudah divaksin. Mhm. Baik, dari guru-gurunya ya Pak Nur ya, insya Allah yang Iya. sudah divaksin ya. Siap. Guru dan karyawan Mbak. Ya, tenaga Karyawan pendidikan juga. dan Iya, oke, semuanya. yang di sekolah. Siap. Pak Nur, yang juga mungkin kalau dari tenaga pendidikannya seperti itu, kalau dari siswa-siswanya nih Pak Nur, ini kadang karena sudah saking lamanya tidak di sekolah gitu kan, mungkin sudah jenuh, sudah bosen, atau mungkin juga sudah nyaman nih Pak Nur untuk belajar dari rumah, sudah keenakan untuk belajar lewat laptop atau lewat komputer dari rumah aja gitu. Nah ini untuk kembali ke Ya. sekolah mungkin beberapa siswa agak jet lag gitu Pak Nur, atau apa ya, butuh adaptasi lagi. Ini seperti apa nih Pak Nur? Ya, memang mayoritas anak-anak itu ya pengen ke sekolah Mbak. Mayoritasnya, hampir semuanya pengen ke sekolah gitu kan. Ya. Maka di kemarin kita mengadakan simulasi itu bagaimana mengenalkan bahwa masuk sekolah di kondisi new normal ini seperti ini. Nah itu, jadi ketika ke sekolah mereka kan seperti ada sesuatu yang lain. Loh, ini sekolahku ya? Oh berarti aku harus bagaimana? Karena apa? Mulai dari datang, kemudian harus cuci tangan, kemudian dicek suhu, masuk bilik sterilisasi, kemudian naik, bahkan duduk tidak boleh berdampingan dengan teman yang lainnya. Artinya ketika sudah melihat seperti itu, sudah punya gambaran. Oh berarti besok itu kalau aku sekolah seperti itu, gitu ya. Jadi maka tadi satu ada simulasi, yang kedua ada video tutorial yang membantu anak-anak untuk memahami bagaimana ketika nanti masuk di era new normal. Itu kalau diperbolehkan, Mbak. Baik, Itu. catatannya kalau diperbolehkan ya Pak Nur ya, baru bisa Iya. jalan tadi ya SOP-nya. Betul. Baik, kalau misalnya nih Pak Nur belum diperbolehkan, memang belum rezekinya untuk kembali ke sekolah, ini kira-kira memang akan dimaksimalkan secara daring atau ada inovasi-inovasi lain lagi nih Pak Nur? Khususnya di SDPK memang kami sudah membuat beberapa plan, Mbak. Ya. Plan pertama memang tatap muka penuh. Plan kedua tatap muka sebagian separuh. Atau plan ketiga tatap muka 25% dari Pak Presiden. Atau mungkin daring secara penuh. Plan-plan itu sudah kita siapkan sejak awal. Bagaimana nanti ketika pas ajaran baru, keputusan pemerintah seperti apa, insya Allah kita siap. Oh, keputusannya daring penuh. Ya, insya Allah kita sudah mempersiapkan plan itu. Dengan berbagai inovasi yang nanti kita berikan kepada anak-anak dan orang tua. Itu Mbak. Oke, 3 plan itu menyesuaikan dengan tadi keputusan akhirnya gitu Pak Nur ya? Betul ya. Siap. Kita tahan lagi Pak Nur dan juga Pak Manto, Iya. insya Allah kami masih simpan Iya, satu segmen iya. untuk pemirsa TVmu juga. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Tayangan televisi Anda
bermasalah atau kurang jernih? Sudah saatnya Anda mengganti antena UHF Anda dengan decoder Cavision Cartens. Selain harga terjangkau dan tayangan yang jernih, Anda dapat menyaksikan puluhan channel nasional dan internasional gratis selamanya. Anda juga dapat menyaksikan tayangan olahraga dunia. Tunggu apa lagi? Ganti sekarang juga. Cavision on terus. Rumah sakit menjadi garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19 dan dapat juga menjadi benteng terakhir. Maka dari itu, Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah siap menjadi rumah sakit yang melayani pasien COVID-19 dengan dukungan fasilitas yang optimal. Saat ini, telah ada 77 Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah yang membantu dalam penanganan COVID-19. Bahkan, tidak hanya itu, Muhammadiyah juga mewujudkan rumah sakit darurat untuk penanganan COVID-19. Ikhtiar ini sebagai wujud Muhammadiyah dalam membantu pemerintah memerangi COVID-19. Bersatu perangi Corona. Iya, pemirsa TVmu, kita masuk pada segmen terakhir kali ini di Covid Talk on TV, persembahan dari MCCC, dan kita masih bersama dengan Pak Nur Salam dan juga Pak Manto terkait bagaimana sebetulnya protokol kesehatan bagi Satuan Pendidikan Muhammadiyah. Spesifik kita kali ini akan melihat lanskap dari Surakarta. Tadi sudah banyak yang dipaparkan oleh Pak Nur dan juga oleh Pak Manto terkait serba-serbi kondisi bagaimana jika Pintu meningkat kesadaran masyarakat kita itu sangat-sangat variatifnya jauh gitu. Iya. Maka harus ada campur tangan dari pemerintah. Ya bahasanya ya dikelilingi gitulah biar mereka tetap Iya. Konsisten itu. Begitu. Oke, campur tangan dari pemerintah ya, Pak Manto ya, untuk tadi iya betul. mengetatkan Iya. itu. Siap. Yang juga jadi anggapan dari masyarakat, saya ingin ke Pak Nur. Pak Nur, kemudian ada yang beranggapan, wah tapi ini kalau sekolah sampai nggak jadi, tapi liburan diperbolehkan gitu katanya Pak Nur, tetap boleh liburan ke sana. Ini peran itu kan tunggal, ibarat bertepuk sebelah tangan, berarti kan dalam proses pembentukan itu juga tergantung dari masing-masing orang tua kan. Iya. Maka apalagi ketika orang tua sama-sama bekerja, itu kan luar biasa. Bisa jadi yang satu ya memang dibiarkan, atau ya memang betul setengah-setengah, atau memang betul di perfect betul. Maka ini menjadi kekhawatiran ke depan ketika ini pandemi itu berkelanjutan, maka bagaimana nasib anak bangsa ini selanjutnya. Mungkin itu, Mbak. Semakin lama pandeminya justru cukup bikin berpikir lebih keras ya Pak Nur ya, untuk Iya, tadi betul. mencerdaskan kehidupan bangsa juga. Betul, iya. Siap, Pak Nur, tapi sebetulnya ya bagaimana untuk tadi, untuk meyakinkan para orang tua yang memang sudah susah untuk dirayu, untuk diajak, untuk memperbolehkan siswa-siswanya, anak-anaknya untuk mau bersekolah. Katakanlah memang misalnya ini boleh untuk dilakukan sekolah tatap muka, Pak Nur. Mungkin ada satu pesan untuk orang tua di rumah. Pertama, kita tetap berpedoman kepada atasan, mungkin dari dinas. Jadi itu menjadi pedoman bahwa dari dinas, terutama dinas kesehatan, dinas pendidikan, itu memberikan mungkin surat edaran atau apa yang itu memang sudah diperbolehkan. Yang kedua, itu berkaitan dengan kami. Insya Allah kami mencoba untuk mempersiapkan segala sesuatunya, persiapan terutama bagian untuk di pertemuan pembelajaran di tatap muka. Persiapan yang kami lakukan ya sudah seperti ini. Secara fisik sudah kita siapkan, beberapa perlengkapan sudah kita siapkan, kita lengkapi dan sebagainya. Kemudian mulai secara persiapan non fisik ya itu juga sudah kita persiapkan. Artinya apa? Semuanya yang kita siapkan itu kita coba untuk mensosialisasikan kepada orang tua. Nah, ketika sudah kita mensosialisasikan kepada orang tua, maka selanjutnya ya bagaimana orang tua memberikan tanggapan saja. Artinya apa? Sekolah tidak bisa memaksa, Mbak.
Walaupun ini zona hijau harus berangkat, itu tidak bisa. Semuanya kembali kepada, walaupun dinas mengiyakan, sekolah sudah mempersiapkan dengan protokol yang luar biasa, kembali kepada orang tua. Ketika orang tua masih tetap tidak mau membolehkan, ya hak anak tetap kita berikan sesuai dengan kapasitas kami. Artinya apa? Kalau memang tidak, jadi belajar di rumah dengan secara daring. Konsekuensi itu harus ditanggung. Kalau memang tidak membolehkan masuk ke sekolah, berarti ada konsekuensi. Apa? Mendampingi di rumah. Tidak ada pembelajaran dan sebagainya. Jadi orang tua untuk mendampingi saat anak-anak di rumah. Artinya pembelajaran anak-anak itu tidak dibiarkan. Apalagi untuk sekolah dasar ya. 1, 2 itu kan kalau dibiarkan ya bablas gitu ya. Maka perlu ada pendampingan kepada orang tua. Maka sebetulnya ada beberapa tips ya untuk bagaimana belajar di rumah dan sebagainya. Nah, problemnya Mbak mungkin ya tadi bagaimana orang tua semuanya sibuk dan sebagainya. Perlu ada manajemen di sini. Manajemen waktu, ada komunikasi, ada kolaborasi di keluarga itu sendiri. Itu Mbak, terima kasih. Siap, terima kasih Pak Nur. Tapi satu hal lagi Pak Nur, ini masih terkait kalau disuruh memilih, membandingkan begitu antara misalnya Pak Nur, ini bikin penasaran juga soalnya sekolah dari rumah gitu ya, tapi waktunya tadi bisa hampir lebih lama kan kalau di rumah dengan pendampingan orang tua yang harus tadi dibina untuk lebih ada waktu untuk anak-anaknya, atau mending di sekolah Pak Nur, tapi tadi bisa efektif langsung bertatap muka dengan guru, tapi waktunya lebih sedikit Pak Nur. Sebetulnya lebih efektif yang mana kalau di saat tahun ini, di tahun kedua pandemi? Kalau seperti ini, ya sebetulnya dua-duanya ada min plusnya Mbak. Okay. Ketika sekolah hanya dalam tanda kutip 2 jam, ya itu juga repot juga sih. Artinya orang tua yang rumahnya jauh itu kan juga kasihan gitu ya. Hanya 2 jam belum sampai rumah jemput lagi gitu ya. Dari sisi guru dalam konteks tadi penanaman dan sebagainya kan tidak optimal. Tetapi ketika daring full juga orang tua juga belum tentu bisa mendampingi secara utuh. Apa yang diberikan guru pun itu juga belum tidak diterima secara utuh. Ya itu. Jadi kalau disuruh memilih ya kami pilih ya seperti sedia kala saja. Kami tidak memilih karena ya dua-duanya ada min ada plusnya di antara kedua-duanya itu. Baik. Tapi minimal ketika walaupun 2 jam anak tatap muka itu lebih mending daripada belajar full untuk di rumah. Saya kira itu. Sedikit tapi berkualitas gitu ya Pak Nur ya? Iya, sedikit berkualitas itu. Siap. Ini menarik Pak Manto, sebetulnya melihat semua ini tentunya tidak bisa disokong hanya satu pihak saja, tapi perlu sederet pihak untuk mewujudkan agar ini bisa aman dan nyaman untuk siswa. Apa pesan Anda Pak Manto untuk dari orang tua kepada orang tua, kepada siswa, kepada guru, kepada pemerintah, ini seperti apa Pak Manto? Ya, untuk pemahaman tentang kecenderungan penyebaran COVID 2 minggu, 3 minggu ke depan itu memang diprediksi masih tinggi. Nah, karena itu maka peran dari pemerintah sangat diharapkan gitu, bagaimana caranya. Kemudian yang kedua, andai kata sekolah itu berada di lokasi zona misalnya hijau atau kuning, maka nanti ada beberapa pertimbangan itu. Nah, karena itu juga sekolah harus tahu lokasi rumah tempat tinggal anak didik di mana, petanya apa gitu, zona-zona itu, sehingga nanti juga bisa mengantisipasi lebih lanjut. Kemudian orientasinya bukan jumlah semakin banyak semakin baik, tapi semakin aman semakin baik, begitu. Dengan demikian maka partisipasi dari staf pendidik atau kependidikan harus satu bahasa. Kalau perlu memang tiap sekolah harus sudah punya indikator fase sakit awal gitu. Harus tahu gitu. Seperti tadi Pak Nur Salam, perubahan-perubahan fisik apa yang bisa dilihat ketika mengalami perubahan atau arah ke penyakit, tanda-tanda awal, tanda-tanda dini. Itu adalah penting. Saya kira itu dari saya.
Nggih. Oke, siap. Pak Manto, mungkin satu hal lagi untuk Pak Manto terakhir ini untuk pesan kepada barangkali di Indonesia bisa terbelah menjadi dua. Ada lokasi yang cukup chaos begitu ya, katakanlah seperti Kudus beberapa waktu lalu. Kemudian ada yang kondisi daerah dengan kondisi yang cukup aman. Nah ini mungkin ada pesan Pak Manto untuk yang cukup parah dan cukup aman untuk menyelenggarakan tatap muka, Pak Manto. Ya, terima kasih masukan. Yang sudah ditetapkan zona merah ya harus menahan diri. Walaupun sekolahnya ada di zona kuning atau zona hijau, tapi murid-muridnya, peserta didiknya berasal dari zona merah. Itu ya harus betul-betul menahan dulu. Sedangkan yang zona hijau yang kebetulan wilayahnya cukup aman, tetap diterapkan protokol kesehatan dengan ketat dan selalu berkomunikasi dan kerjasama dengan orang tua keluarga yang baik gitu. Saya kira itu. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Manto. Terakhir, saya ingin ke Pak Nur Salam. Pak Nur Salam, ada satu pesan pamungkas Pak Nur untuk para orang tua, para siswa, para siapa lagi nih kira-kira pihak-pihak yang kemudian juga akan terlibat dalam menyelenggarakan tatap muka di sekolah. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih. Pesan, nggak pesan ya, hanya himbauan saja. Tolong protokol kesehatan tetap dijaga. Kemudian yang kedua, bahwa tanggung jawab kita adalah anak didik masa depan. Kita bersama-sama bergotong royong, berkolaborasi untuk mewujudkan bahwa anak didik walaupun di masa pandemi tetapi tetap berkualitas. Oke. Saya itu Mbak, terima kasih. Siap. Quality over quantity ya Pak Nur ya. Iya, betul. Baik, terima kasih banyak Pak Nur, terima kasih banyak Pak Sumanto sudah banyak dibersamai informasinya, ilmunya. Sehat selalu Jeh di Surakarta ya. Amin. Ya, terima kasih. Siap, kita kawal besok Sabtu Pak Nur dan juga Pak Manto, Iya, siap. apakah betul Iya, akan iya. tatap muka atau belum. Terima kasih bagi Iya. Anda pemirsa TVmu yang sudah bergabung, sudah menyimak. Akhirnya saya Arisi Konita mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.